Terus pertanyaannya yang sering banget ibu-ibu tanyain. Terus kalau misalnya saya nggak head Bu Bidan selama pakai KB suntik, si darah kotornya ini lari kemana? Numpuk kemana? Halo Mama, Assalamualaikum. Bertemu lagi sama aku Bidan Merina. Di video kali ini aku mau sharing sama Mama tentang salah satu efek samping KB suntik 3 bulan, yaitu nggak head sama sekali sampai bertahun-tahun selama pakai KB suntik. Mama di sini ada yang ngalamin nggak sih? Sebenarnya darahnya itu lari kemana ya kira-kira? Bahaya nggak sih? Yuk simak video aku selengkapnya. Tapi sebelum video ini aku lanjut, aku mau ajak Mama buat klik tombol subscribe yang warna merah dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya supaya Mama selalu dapat update video terbaru dari aku. KB suntik 3 bulan adalah metode kontrasepsi yang dimasukkan ke dalam tubuh Mama dengan cara disuntik setiap 3 bulan sekali. Biasanya bidan nyuntiknya ini di area bokong. Hormon yang disuntikannya ini adalah hormon progesteron, yang mana hormon progesteron ini sebenarnya hormon alami juga yang ada di dalam tubuh Mama. Gimana caranya KB suntik 3 bulan ini bisa mencegah kehamilan? Beberapa saat setelah Mama disuntikan KB suntik 3 bulan ini, hormon progesteron dalam tubuh Mama itu bakal melonjak naik drastis. Nah, peningkatan hormon progesteron dalam tubuh Mama inilah yang bikin ovulasi atau pelepasan sel telur dalam tubuh Mama ini nggak terjadi, dan juga menipiskan dinding rahim Mama, sehingga kalau misalnya si sel telurnya sampai bisa tetap ketemu sama si sperma, si hasil konsepsi ini nggak bisa nempel di dinding rahim Mama karena rahimnya ini menipis akibat hormon progesteron, yang akhirnya kehamilan tidak terjadi. Apa aja sih efek sampingnya? Nah, karena KB suntik 3 bulan ini adalah hormonal, jadi ketika dimasukkan ke dalam tubuh Mama itu responnya setiap orang pasti beda-beda, bervariasi, tergantung respon tubuh Mama saat dimasukkan hormon progesteron ini. Efek samping yang pertama, bisa ada yang ngeluh sakit kepala setelah suntik, atau berat badannya ini naik drastis setelah suntik, atau bahkan berat badannya ini malah turun, susah banget naiknya setelah suntik. Ada juga yang ngeluh payudaranya sering nyeri, atau badannya ini sering pegel-pegel. Nah, itu memang efek samping KB hormon secara umum. Nah, efek samping yang kedua, KB suntik 3 bulan ini bisa mempengaruhi siklus haid. Ada yang haidnya ini jadi nggak teratur, ada yang haidnya cuma ngeflek doang tapi lama selama pakai KB suntik selalu ngeflek, ada yang haidnya jadi lama dan banyak, ada juga yang haidnya ini nggak ada sama sekali selama pakai KB suntik 3 bulan. Terus pertanyaannya yang sering banget ibu-ibu tanyain, terus kalau misalnya saya nggak head Bu Bidan selama pakai KB suntik, si darah kotornya ini lari kemana? Numpuk kemana? Bahaya dong kalau misalnya nanti numpuk di salah satu organ tubuh. Ada yang bilang juga bisa jadi kanker dan lain-lain. Tapi sebenarnya kenapa Mama sampai nggak head selama pakai KB suntik? Yang pertama karena nggak ada sel telur yang dilepaskan saat Mama pakai KB suntik 3 bulan. Ketika Mama haid atau menstruasi, itu kan sel telur itu dilepaskan, tapi dia tidak dibuahi. Nah, akhirnya dia luruh bersama dinding rahim menjadi menstruasi. Tapi kalau misalnya Mama pakai KB suntik 3 bulan, si sel telurnya aja nggak ada yang dilepaskan. Lalu apa yang mau jadi menstruasi? Nah, itulah kenapa Mama selama pakai KB suntik 3 bulan, Mama nggak haid sama sekali. Nah, yang kedua, untuk meluruskan mitos-mitos yang beredar kalau KB suntik 3 bulan ini bikin penumpukan darah kotor dan bikin kanker. Nah, sebenarnya menstruasi itu bukan darah kotor yang Mama.
Dia darah seperti luka kayak kita biasa. Cuman bedanya si menstruasi ini berasal dari pelepasan sel telur yang tidak dibuahi. Jadi dia luruh bersama jaringan-jaringannya. Nah, jadi menstruasi itu bukan darah kotor dan tidak akan menyebabkan penumpukan dalam tubuh mama, juga tidak membahayakan tubuh mama. Jadi mama nggak usah takut pakai KB suntik 3 bulan. Jadi kesimpulannya, membahayakan nggak efek samping KB suntik 3 bulan yang nggak head sampai bertahun-tahun? Enggak ya, jadi mama nggak usah takut buat pakai KB suntik 3 bulan. Terus kenapa juga ada yang ibu-ibu selama pakai KB suntik 3 bulan itu spotting terus atau ngeflek terus lama, atau headnya itu lebih lama dan lebih banyak. Nah, itu memang karena faktor ketidakseimbangan hormon dalam tubuh mama. Kan dalam tubuh mama ini disuntikan hormon progesteron, yang artinya dalam tubuh mama terjadi ketidakseimbangan antara hormon progesteron sama estrogen dong. Hormon progesteronnya pasti lebih banyak, yang artinya tidak seimbang dan bisa bikin head mama jadi berantakan kacau balau. Tapi tenang aja, itu nggak membahayakan kok. Itu efek samping dari KB hormonal. Sebenarnya ibu-ibu yang pakai KB hormonal termasuk KB suntik ini juga bisa ikhtiar kok supaya si headnya ini tetap bisa lancar dan teratur selama pakai KB suntik. Dengan cara yang pertama, pola hidup sehat, makan makanan bergizi, sayur-sayur dan buah jangan kelewat. Minum air putih jangan lupa, istirahat cukup, terus juga harus menghindari stres, rokok, dan alkohol. Semoga dengan pola hidup sehat, mens ibu-ibu bisa lebih teratur ya, walaupun pakai KB suntik 3 bulan. Oke deh, segitu dulu videoku tentang efek samping KB suntik 3 bulan. Semoga videoku bermanfaat ya. Terima kasih Mama udah nonton videoku sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.